Ya, dan beberapa tim juga ternyata sudah mulai lompat dari tim Thailand 2 menuju ke arah Sentosa ya. Thailand 1 mungkin bakal menuju ke arah Bima Sakti. Sementara Vietnam, Malaysia juga berada di seputaran pick. Kenapa ketawa-tawa? Aku baca komen. Apa katanya? Ini bakal jadi tren TikTok Pajar katanya. DM aja ya si Jarsya. Tanya apa bang bilang itu. Ngebak ya bang atau? Ada bentar dulu. Lanjut. Ada Vietnam dan juga tim Malaysia yang bertemu di awal-awal. Kenapa? Ketemu mulai di awal. Bakal di Vietnam sedang mendapatkan satu temponya setelah tadi di game Purgatory di game ketiga. Mereka berhasil melumatkan tim Thailand dan mungkin semangat mereka terbakar. Mereka ketemu sama lawannya di early pun mereka nggak takut lagi jadinya, dan mereka tim yang satunya juga bertemu dengan tim Indonesia 2 ini yang menjadi bahaya untuk tim Vietnam. Kalau misalkan mereka berhasil itu sudah lagi sama tim Indonesia, dan ini bakal jadi satu kesempatan lagi untuk tim nasional Indonesia karena satu orang dari tim Vietnam berhasil untuk ditumbangkan. Bedet di sana masih belum bisa diselamatkan kembali, masih cukup jauh posisinya. Sudah ada clue yang dinyalakan juga, bahkan Rama kali ini sang pembacok dibacok oleh Vietnam dan dibalaskan oleh Rafli dengan charge boosternya matang sekali. Milan pun ter-take down, menyisakan Temen sendirian saja. Chrono dinyalakan untuk melindungi dirinya dari tembakan dari arah belakang. Hujan peluru yang sangat mengerikan. Ya, pantunin dulu Bigan tolong. Apa tuh? Yang Purgatory 2. 2-3 kalah hari. Yoi. Kenok 3 loko lari. Wah. Bener banget tuh ada emotnya. Ya, Tapi dari tim Vietnam beberapa kali aku perhatiin mereka itu war di early. Iya. Sama-sama ngedrop di satu tempat dengan tim lain. Mereka war di early dan hasilnya ya kadang memang mereka menang. Tapi untuk kali ini di observatory karena mungkin sudah dikuasai betul-betul bagian atas oleh tim Indonesia 2, jadinya lebih diunggulkan untuk tim Indonesia 2. Tetapi harus tetap hati-hati juga dari tim Indonesia 2. Karena kenapa? Satu player yang tadi tersisa itu bisa jadi bakalan ngidupin lagi dan balikin keadaan. Kalau mereka balik lagi ke sana. Lurus bae Ujang Kasep Solonong boy gitu nah ticulang cileng. Ya, nggak lihat kanan kiri. Ya satu player tadi seorang Ibnu tidak ketahuan, bahkan damage-nya itu nggak satu hit loh itu. Iya. Beberapa hit tapi nggak ada respon apapun, masih selonong boy aja kawan kita. Mungkin juga kita nggak tahu dia ada resource global atau biasanya kalau orang lagi lari nyantai kayak gitu, ngelihat mungkin situasinya ini aman, tangan sebelah kanannya tuh bisa jadi lagi megang hand warmer gitu, lagi ngocok-ngocok apa gitu ya kan. Yang kirinya megang analog di bawah tombol lari kan gitu. Pas ada musuh itu hand warmernya langsung dilempar ke muka temennya. Iya, bahkan tadi sempat kena hit, dia stop sedikit di bawah pohon itu belum ada gerakan apapun, stop gerak kenok gitu. Betul. Aja. Bisa jadi lagi. Jadi kita tuh harus benar-benar serius gitu. Walaupun kita mengira ini kosong, ya kita harus tetap standby lah gitu. Ya, nggak disangka-sangka tadi. Iya, ada udang di balik batu. Nah, orang tadi bukan udang. Oh iya benar. Itu dia ada player juga seorang Leo di bagian atas dengan menggunakan satu granat, mencoba untuk damage dengan menggunakan granat seorang Ganza. Aduh, masih belum terkena sebuah ledakan. Awas kepleset. Leo masih cukup aman, tapi Leo pun sudah terkena tembakan yang begitu menyakitkan dari arah lawannya. Sebuah global sudah dipasang kembali. Leo pun terkikis. Salt poinnya sudah sangat tipis sekali. Vietnam dan juga Filipina. Satu orang dari tim Filipina sudah berhasil ditumbangkan, sementara Leo masih bisa selamat di area atas jembatan. Dan just positioning dari tim Filipina ini agak terpisah begitu jauh dari Suparman yang berhasil mendapatkan kill terhadap player dari tim Filipina yang lain mungkin sepertinya. Malah kali ini Vietnam 2 sudah berhasil untuk melakukan flanking juga menuju sebelah kanan. Tapi kali ini ada pertempuran juga di antara Indonesia dan juga Filipina. Kedua tim sedang bertempur. Ada Rafli berhasil mendapatkan kill terhadap tim Filipina yang lainnya, seharusnya di area shipyard kalau enggak di area bullseye ataupun graveyard. Ya, karena tadi anak-anak tim Indonesia sudah melakukan rotasi ke sebelah kanan. Ya, ke arah graveyard atau mungkin bullseye juga ya. Tetapi dari tim Filipina juga beberapa playernya itu satu orang sudah berhasil di revive. Dan di sini Leo ternyata masih cukup kuat, dia berada di bagian atas karena pergerakan tadi banyak sekali di bagian bawah. Sehingga Leo sangat leluasa sekali dengan menggunakan VSS-nya dari bagian atas itu, setidaknya mengurangi resource dari medkit yang ada di bagian bawah, player-player yang ada di bagian bawah. Karena VSS itu untuk ngedamage itu kadang memang nggak terlalu menyakitkan, tidak sampai ngebuat player terbunuh, terknockdown gitu, nggak. Tapi setidaknya mengurangi HP dia dan teman-teman kita dengan damage senjata yang lebih sakit itu bakal menjatuhkan. Iya, itu bisa dibilang kayak
continuous damage atau apa ya, bisa dibilang juga senjata eksekutor, karena dengan minimal ada satu VSS di dalam satu tim yang memiliki damage berkelanjutan setelah kita melakukan gencatan senjata, tidak melepaskan tembakan lagi, tapi damage tim kita masih tetap nempel ke arah lawan, ke satu orang. Misal satu tembakan AC80 memiliki sekitar 80 damage, 3 hit dari VSS sekitar 10 10 15, terus sisanya 5 5 5 itu bisa dieksekusi. Kenoknya tuh pas kena racunnya aja doang. Iya, gitu loh. iya. Tetapi ini dia seorang Superman sudah terdamage dari bagian belakang juga, satu buah glue wall dan Chrono juga sudah dipop up oleh seorang Superman. Dan dari arah belakang itu adalah tim Thailand, bukan tim Filipina lagi. Iya, Filipina mungkin tadi sisa satu orang, terus cabut melarikan diri buat melakukan reviving, karena tadi beberapa player dari tim Vietnam banyak sekali yang sudah survive kembali. Menarik saya melihat pergerakan dari salah satu player tim nasional Indonesia 2 ketika tadi Superman sedang terkena tembakan, tapi ada satu orang dari timnas Indonesia ini menggunakan launchpad menuju ke area observatory, entah itu ke observ atau ke area graveyard. Ini dia rupanya Pratama mengambil area atap, meminta teman-temannya untuk tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu, menunggu Pratama ada di arah atas. Tapi kali ini Pratama tertembak bersama seorang Lovely yang bakal ditabrak juga kali ini. Rupanya dia pun berhasil ditumbangkan. Suparwan berupaya melakukan follow up. Pratama di arah atas sudah bersiap dengan sangat-sangat sigap sekali, tapi Pratama tertembak, tertakedown rupanya. Rama masih terlalu jauh, bakal dikirim untuk melarikan diri saja dan bakal melakukan reviving terhadap ketiga temannya yang berhasil ditumbangkan oleh tim Thailand. Ya, itulah tadi aku sempat mau bilang, hati-hati untuk tim Indonesia. Mereka itu mentalnya lagi terboosting. Betul. Mereka itu mentalnya lagi terboosting. Kalau memang sekiranya posisi seperti ini, mereka ngelihat mereka tadi ini zona sudah mulai jalan, tapi mereka paksain mau war di luar zona, boleh saja kalau memang hasilnya bisa mereka unggul gitu. Tapi secara posisi tadi lama sekali, satu orang harus ke observe dulu, kemudian menggunakan launchpad ke bagian atas juga. Iya, itu dia yang membuat rasanya tempo untuk keluarnya itu sendiri untuk tim Indonesia terlalu lama. Lagi Ramanya juga masih ada di arah belakang, belum melakukan follow up, atau mungkin sengaja ditaruh di belakang supaya mungkin mereka tidak terlalu yakin dengan fightnya, naruh satu orang di belakang buat antisipasi supaya bisa cabut lebih lebih cepat gitu seorang Rama. Tapi dengan posisinya yang ada jauh di belakang ini, out of vision dari pertempuran yang terjadi gitu. Jadi ya oke lah, masih bisa cabut satu orangnya, tapi kali kita dipindahkan terlebih dahulu karena ada tim Vietnam 2 bersama dengan tim Thailand 2 yang sudah bertempur juga di area luaran zona. Darek sudah mulai masuk menuju ke arah pertahanan dari lawannya. Kita lihat juga di arah laner Fajar harus terending oleh salah satu member dari tim Filipina. Manurung berhasil mendapatkan killnya kembali, tapi vision kita masih ada di area tim dari Vietnam dan juga tim Thailand, sama-sama tim nasional yang kedua masih di luar zona. Beberapa kill sudah dapatkan oleh tim Vietnam juga kali ini. Glue wall kembali dibuka di kanan, di kiri, bergerak masih hanya untuk membaiting, membutakan vision lawannya. Glue wallnya dihancurkan kembali. Dareknya masih bisa untuk menyelamatkan diri, bergerak ke sebelah belakang. Leonya dari sebelah kanan bakal masuk juga, seharusnya 3 lawan 1 yang akan terjadi. Dari segala arah diserang Thailand 2, tumbang di posisi ke-10. Ya, Thailand 2 yang baru saja dapetin buya di round ketiga tadi harus tumbang di awal, bahkan di sini di round ke-10. Filipina 2 juga harus diselesaikan oleh seorang Manurung, walaupun memang dari tim Indonesia 1 juga harus terbunuh Fajar tadi. Betul sekali. Sementara dari tim Vietnam 2 mereka pun harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Belum kita ketahui kabar dari tim Indonesia 2 setelah hanya menyelesaikan Rama sendirian. Kemanakah perjalanan seorang Rama yang tersendiri sendiri, dan akan seperti apa skemanya nanti ketika mereka harus reset terlebih dahulu. Tapi kali ini Thailand dan juga Vietnam lagi-lagi bertempur. Tim pertama mereka dari masing-masing negara bakal melakukan one push langsung ke arah Watchtower di area atas sana. Sudah satu orang berhasil itu, bahkan dari tim Filipina 2 orang masuk ke limiternya, kepleset. Jatuh ke bawah Tijalike, tapi tetap saja Filipinanya yang berhasil ditumbangkan oleh tim Thailand. Ya, Thailand 1 di sini sudah mulai kelihatan panasnya mereka di round keempat ini setelah mereka tadi hatusun 3 round sebelumnya, dan bahkan poin mereka sudah sekarang secara klasemen itu berada di urutan keempat, bahkan kesusul oleh tim Thailand 2 juga sendiri dengan jarak yang cukup lumayan. Ini sebenarnya mereka masih bisa mengejar tim Thailand 2 yang ada di atas, bahkan tim Indonesia 2 pun masih bisa mereka kejar, dengan catatan yang ada di atas dia itu harus ditusunin dan mereka harus dapat 20 poin di sisa round-round ini. 20 poin di satu round. Nah, itu dia. Tapi mudah-mudahan
hal buruk tidak terjadi pada tim nasional Indonesia, karena kita berharap ada emas dan perak yang bisa dibawa pulang ke negeri kita. Tapi ini dia rupanya minimap bergerak menuju ke area Bima Sakti, antara Bima Sakti dan juga Clock Tower, sebuah area open field. Sementara kedua tim nasional Indonesia ini sudah sehat walafiat, kedua-duanya tinggal kita doakan mereka bisa masuk menuju ke area late game dan bisa nge-secure buyahnya kembali. Tapi kali ini tim Vietnam sedang dikurung. Fajar cukup berani sekali, sendirian saja rupanya dia. Akankah kali ini tim Vietnam 2 berhasil dilumatkan dengan 9 poin eliminasi yang sudah mereka miliki? Bakal menghadapi satu gempuran dari tim nasional Indonesia. Fajar harus tumbangkan, ternyata dikomit oleh 2 orang sekaligus terlebih dahulu. Tapi kali ini Sahin berhasil merupakan 1 orang dari tim Vietnam. Sementara Darek dari arah belakang masih bakal melepaskan tembakan sembari tim nasional Indonesia 2 kali ini. Timnas 1 bakal masuk ke dalam pertahanan dari tim Vietnam 2. Tentunya Darek masih coba melemparkan beberapa granat. Sudah ada flash freeze juga dari tadi. Sementara Glownya sudah dihancurkan. Tembakan charge boosternya malah peraturannya berhasil ditumbangkan kali ini. Sudah melakukan flanking menuju ke area sebelah kanan. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada tim Thailand yang melepaskan tembakan. Tapi kali ini Rafli dan Ibnu berhasil mendapatkan masing-masing 1 orang. Darek bakal bergerak menuju ke sebelah kanan. Masih ada 3 orang. Terlihat visionnya tertembak, terkena down. Dareknya kali ini bakal coba dibalaskan. Tapi 1 tembakan dari Darek begitu menyakitkan. Sudah di-charge terlebih dahulu. Melakukan class play terhadap tim nasional Indonesia 1. Nice try, full comment ente di kolom komentar dan GGWP Vietnam 2. Ya, Vietnam 2 di mana seorang Darek sendirian tadi sempat kebingungan mereka mau hajar lewat sisi kiri atau sisi kanan dari bangunan dari satu mobil tadi yang berada di bagian depan sana, sehingga ngebuat player itu tadi sedikit kewalahan juga dari tim Indonesia juga, yang mana tadi kalau dilihat Bigan ada 1 Gluol yang dihajar pakai 2 Skyler. Yang tim di Indonesia. Samping mobil tadi ya? Iya, nah itu dia penggunaan dari Skyler menghancurkan 2 Skyler ke arah 1 Gluol. Sayang sekali gitu maksudnya, karena masih banyak sekali ternyata Gluol yang digunakan oleh tim Vietnam di sana, yang ngebuat player dari tim Indonesia juga kesulitan karena player musuhnya ada di balik Gluol. Nah untuk seorang Darek tadi di mana dia sendirian bisa menjatuhkan 3 player. Ibnu pun seharusnya dia nggak tahu posisi Ibnu ada di depan sana. Harusnya dia nggak tahu karena dia sudah ngedemik ke arah kanan itu 2 player. Ternyata Ibnunya nongol dari kiri dengan shotgun charge juga kalau nggak salah tadi sudah ditekan dan baru dilihat dihajar. Ditekan nggak begitu lama oleh seorang Darek tapi Ibnunya langsung terjatuh. Itu dia. Itu apa ya, ngomongin soal ketenangan sih. Ya. Dia benar-benar tahu orangnya ada di balik mobil, dia nyamperin ngeflanking ke arah sebelah kanan. Terus Ibnunya tadi berhasil dapetin knockdown di balik mobil ketika dia muter ke arah depan dari si Darek ya. Muter ke belakang tadi, dia nge-knockdown beberapa player dari, atau mungkin ada info dari tim Vietnam itu sendiri kalau Ibnu nih jalannya ke sini, ke belakang. Iya, bisa jadi. Makanya dari si Darek itu sendiri dia aware, dia Ibnunya bakal datang dari arah sebelah mana, dan timing dari seorang Darek untuk nge-charge dari shotgunnya itu sendiri pas gitu loh, dengan kondisi darah dia yang cukup sekarat. Dan terakhir gua lihat pun dia setelah berhasil dapetin 1 knock terlebih dahulu sebelum Ibnu tadi ke arah Sahin, itu glue wall terakhir dia udah nggak punya glue wall lagi, dia hanya manfaatin decoy dari glue wall yang tersisa saja. Glue wall yang sudah terpasang di bagian itu. Tapi nggak apa-apa lah, di round keempat ini Indonesia 1 harus puas di rank ke-7 saja. Dengan kill juga mereka sempat dapat tadi, beberapa kill mereka juga sempat dapat. Tetapi kali ini giliran dari tim Indonesia 2 sedang melakukan fight juga, bahkan terjatuh 1 orang, 2 player dari tim Thailand 1 juga sudah berhasil dibuat terjatuh. Tersisa hanya seorang Josh Q sendiri saja di bagian atas. Sementara dari tim Indonesia 2 juga sedang berjuang 1 orang di bagian bawahnya. Harus berhati-hati, Suparman sudah terkikis oleh zona juga, sendirian berada di luar circle. Hati-hati, agak kesulitan bagi seorang Suparman untuk masuk ke dalam zona, mana di sebelah kiri dia masih ada player, di bagian bawah juga masih ada beberapa tim. Dan itu dia, Suparman harus puas di urutan ke-5 saja ternyata dari tim Indonesia 2, Bigan. Iya, Vietnam 2 sedang membara sejauh ini, mendapatkan 15 poin eliminasi. Ada boostingan mental yang sangat luar biasa, bakal menghajar tim dari Malaysia sejauh ini. Bahkan Darek pun lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan killnya.
Terkena headshot salah satu member dari tim Malaysia. Di depan sana aim yang sangat luar biasa dari seorang Darek menahan pergerakan dari tim Malaysia. Tentunya kali ini bakal menjadi sebuah kesulitan yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi lagi-lagi kali ini bahkan ada plasma gun yang digunakan untuk menahan pergerakan dari tim Malaysia 2 sehingga mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. 18 poin eliminasi akankah menjadi 20 kill, menjadi satu round dengan memiliki kill paling banyak. Ya, kalau kemarin tim Indonesia 1 sempat 18 atau 19 gitu ya. Belum nyampe angka 20 sih sebetulnya. Iya. Ini dia di mana Chosku sendirian saja bagian atas sana sudah ketahuan juga bagaimana clear berhasil dilakukan. Chosku sendirian dia di bagian depan sana, sementara Leo tadi menggunakan senjata bos, makanya Thailand 1 harus puas di urutan kedua, sementara Vietnam 2